Ora ciloko noto pola ben ora salah. Aja dumi, aja dumi, aja dumi, aja dumi, aja dumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di channel Ojo Dume Series. Seperti yang Smart People sudah lihat bahwa hari ini spesial sekali. Alhamdulillah akhirnya semesta mempertemukan kita dengan salah satu sahabat kita yang dipertemukan lewat DM Instagram. Wah, DM Instagram. Alhamdulillah masih bersama saya tentunya Didra Rashid dan juga ada saya Ki Ade dan juga saya Om Semar. Dan di sebelah Om Semar, selamat datang untuk Om Hao. Halo. Salam rahayu mas semuanya. Iya Om Hao. Ikonik tuh ya salam. Iya dong. Iya. Om Hao terima kasih udah mau datang Om. Sama-sama mas. Iya. Alhamdulillah ini dipertemukan dan ya semoga kita satu frekuensi. Amin. Dan Amin. ini ya selamat datang di Jogja. Iya. Iya. Ngomong soal selamat datang juga nanti ada pertanyaan sih Om, karena kemarin juga aku dengar suara gamelan. Nanti sabar. Nanti sabar. Sabar. Karena kan sebelum ketemu Om Hao kita ada 2 hari dulu di sini kan. Oh iya benar. Ada banyak kejadian yang kita pengen tanyakan sama Om Hao. Iya. Sebagai kan Om Hao juga warga Jogja juga gitu kan. Betul. Dan sebelum jauh kita obrolannya nanti terlanjur santai, mungkin Om Hao bisa rebahan atau apa, nanti jangan kaget karena ini konsepnya santai Om. Iya. Seperti di post ya Om ya. Iya, karambolnya mana ini? Itu belum ada karambol. Cemilan nih ada. Cemilan. Adira belum nongol. Nanti kita panggil Mas Adira ya. Iya. Oke, Smart People, terima kasih juga yang sudah mendukung channel Ojo Dume Series dan sudah mendukung, sudah lewat subscribe, lewat follow juga. Dan terima kasih juga kemarin kita sudah pernah sebutkan juga, ini mau mengucapkan langsung terima kasih kepada Om Hao Iya. karena dengan berkat Om Hao. Berkat Om Hao. Itu Berkat kita jadi mem- bisa 1000 subscribe dan 4000 jam. iya Om Hao. Hanya satu video itu aja. Itu terima kasih Terima banyak kasih, Om Hao. Kita Sama-sama mas. menggunakan langsung nih. Iya Om Ya, Hao. saya mewakili dari teman-teman kisah Tanah Jawa juga. Iya, Mas. Mengucapkan banyak terima kasih juga. Iya. Dan kita tidak hanya hari ini saja, semoga nanti tim Ojo Dume Series juga bisa bekerja sama dengan tim kisah Tanah Jawa. Amin. Kita Amin. menelusuri sejarah-sejarah yang ada di Tanah Jawa, Iya, terutama dan lebih luas nanti di Bumi Nusantara. Amin. Merinding aku. Ada energi apa ini? Sebentar. Sebentar. Apa yang datang? Ambil. Nah, iya. Aduh, aku jujur ini agak spesial sedikit ya. Karena jujur Om Hao aku nggak mau menjilat juga karena kita sama-sama cowok juga kurang enak jilat-jilatan ya Om. Aku jujur aku respect sama Om Hao. Aku salah satu yang apa ya Om ya, yang melihat Om Hao dari channel Raditya Dika saat itu Om. Dan Om Hao yang menginspirasiku, akhirnya aku ada kanal media untuk belajar sejarah versi menyenangkan, yaitu lewat YouTube gitu loh Om. Karena sebelum ketemu channel Kisah Tanah Jawa dan Om Hao, kayak aku tuh pengen belajar sejarah cuman kok nggak nemu, aku nggak suka baca soalnya Om Hao gitu. Mungkin dari aku banyak ngomong aku ya. Nggak apa-apa, sorry bebas, nih. bebas. Jadi Om Hao mungkin pertamanya tadi sedikit cerita sudah di belakang kamera, cuman boleh cerita singkat Om, kok ada panggilan membahas sejarah khususnya kisah Tanah Jawa tuh Om Hao mungkin bisa diceritakan awalnya. Iya, jadi kalau di awal itu Mas ya, saya itu kan volunteer di pelestarian bangunan cagar budaya. Di situ kan pasti sejarah ya. Kita melihat tentang nilai historis, heritage juga. Lantas kemudian saya juga ini belajar literatur dan pernah juga les bahasa Belanda waktu itu untuk mendalami itu Mas. Terus di tahun 2016 sebenarnya saya dengan teman-teman yang ada di Bandung waktu itu tercetus gitu, karena kan profesi saya sebelumnya kan pemandu wisata, sering kemana-mana gitu. Akhirnya tercetus, terus 2018 kita dirikan Kisah Tanah Jawa di Bandung. Di Bandung. Di Bandung ya. Di Bandung. Terus waktu itu lokasinya dekat dengan Taman Maluku yang terkenal di Bandung. Kita buat itu, kenapa Kisah Tanah Jawa? Karena kita ini tinggal dan besar
kebanyakan di tanah Jawa. Betul. Iya. Jadi kita harus tahu benar sejatinya wong Jawa itu kayak apa, Iya. sejarahnya seperti apa, dan kita harus wong Jawa jolari Jawane. Dan setelah nanti kita paham tentang sejatinya di Jawa, ini tanah Jawa ya Mas kita bahas. Tanah Jawa itu berarti dari Anyar sampai Banyuwangi semua, karena tanah. Jadi setelah kita memahami ini, nanti ketika kita akan bertemu dengan teman-teman kita yang di Andalas, di Borneo, di Celebes, dan di Bali, semoga kita akan menjadi satu untuk membahas tentang bumi Nusantara semuanya. Tapi kita sejatinya sebagai orang Jawa semua harus paham Jawa itu seperti apa, sejarahnya seperti apa, agar para leluhur kita paham dan bangga dengan para pelestarinya. Iya. Gitu. Dan mungkin dari Om Semar ada kisah apa sampai akhirnya kita mengantar bersama Om Hao? Jadi semenjak dikenalin sama Mas Didra, kita agak narik jauh dikit ya. Ya, Jadi udah ditarik. bener. Iya. Bukan yang itu. Gimana Om Semar? Pas waktu dikenalin channelnya Kisah Tanah Jawa, gue langsung pikir, nah ini sih, ini bener nih, kayak karena jujur aku bosen sih Om ngeliat channel apa spiritual selalu dihubungkan dengan hantu, setan. Itu kayak aku nggak setuju, karena aku jujur suka sama film Studio Ghibli. Studio Ghibli itu menggambarkan spiritual itu dengan ya apa adanya gitu ya. Mereka cuma makhluk gitu. Jangan dibuat takut, jangan dibuat parno. Nah sementara gue lihat channel YouTube yang ada membahas itu kayak hantu. Nah pas lo kenalin Kisah Tanah Jawa, nah ini yang gue cari nih. Nah gue udah ngebatin, gue harus ketemu nih saatnya, harus ketemu gitu. Sampai akhirnya kita bikin konten mengenai Om Hao. Ya ngikutin hati aja, bilang coba gue ini deh tag ke Om Hao gitu. Terus gue DM paling kalau nggak dibalas ya udah gitu. Ya udah, Terus gue ya. pikir ternyata dibalas gitu. Iya. Aku sampai gue kasih ke lo kan, Iya. dibalas dit, dibalas dit. Kita udah tumpengan Om. Oh iya. Pas Om itu Nah, ini ngundang. tumpengnya yang mana? Hai. Tumpengnya nggak kelihatan ya. Salah. Adira. Tumpeng. Kita nunggu singkongnya ini. Kemudian abis itu Jadi begitu DM ternyata dibalas dan dibantu juga di postnya Om Hao di @audiodogma_series. Kayak berarti dia notice nih, berarti apa yang kita jalani selama ini di notice selama dia. Aku senang banget sih. Belum berat apa-apa gitu. Iya. Sampai pada akhirnya kok viral, gue bilang coba sih. Kok ngikutin hati lagi, hati bilang coba sih ajakin collab gitu. Iya, makasih Mas. Wah pas bener, kacangnya kacang kulit. Gue gak bisa makan dong, gue Iya, sama. susah. Pelan-pelan aja. Ini buat di bawah. akhirnya gitu. Jadi gue ikutin hati lagi buat ngajakin Om Hao, boleh dong ketemu, nggak dibales pertama sama dia DM gitu, kayak ayo deh. Cuman hati ini kok kayak nyuruh terus gitu, coba lo ikutin live-nya. Gue iseng kan di live IG-nya pas dia kalau nggak salah tuh di Dealer servis ya. Aku ingat Om. Servis. Iya. Servis mobil Gue bilang gue cek sebelum puasa. sekali, kagak dibaca sama dia, lewat tuh dan kayak udah kayak nggak bisa nih. Emang ini dorong terus nih, Dorong. bahas lagi nggak biasa gitu kan. Gue bilang ya udah gini, di notice akhirnya kok ada lampu hijau buat diajak ketemuan gitu di Jakarta maupun Jogja. Makanya kita langsung mikir udah yuk berangkat yuk, duit cari deh ntar. Yang penting ketemu dulu gitu. Ternyata alhamdulillah kejadian hari ini. Kalau mungkin dari Ki Adex itu Om. Ya kalau kok. begitu saya melihat cerita Kisah Tanah Jawa itu, saya apalagi yang waktu datang ke kampung saya kan Om Hao, itu sangat matching. Dan yang kedua adalah cerita-cerita Om Hao ini adalah cerita yang tidak tertulis dalam buku sejarah, dan justru itu adalah cerita yang kebenaran. Jadi belum tentu yang buku sejarah itu benar-benar 100% seperti itu adanya, bisa juga itu hanya abu-abu. Itu menurut saya Om. Jadi begitu waktu saya menonton beberapa episode gitu kan, itu langsung bisa saya simpulkan, wah ini memang inilah true story-nya gitu. Jadi waktu teman-teman di Audiodogma juga membicarakan tentang kisah Jawa, kita semuanya nyambung, karena memang kita sepakat juga kalau memang Om Hao dan Kisah Tanah Jawa adalah orang Jawa yang menjawani gitu. Dan ternyata bukan orang Jawa. Iya, walaupun masalah pas kita melihat Jawa, iya, loh, betul. bukan orang Jawa ternyata loh. Itulah cambuk.
Cambuk Iya, beli jadi orang malu Jawa gua. asli. Apa malu gitu. Kenapa kamu orang Jawa tapi tidak menjawani gitu loh. Iya, jadi pas lihat kita sama-sama episode itu kan kita Iya. jujur gue kaget sih, lah bukan orang Jawa ternyata orang Jepang, lah tentara Jepang, gue bilang wah gitu ternyata gitu. Cuman kalau menurut Om Hao sendiri apa yang kita lihat itu benar nggak sih Om? Iya mas, itu insya Allah sesuai 100% malah kalau saya, karena salah satu itu kan memang sewaktu 2019 ya, waktu saya ke Jepang ada satu rentetan peristiwa sebelum ke sana. Jadi ketika saya ke Gua Jepang waktu itu mas, itu ada salah satu boleh dibilang kayak komandannya itu memanggil saya, dan setelah saya menoleh ke belakang itu lagi baris gitu. Dan ini mungkin Ki Adik juga melihat ada satu memang yang sudah masuk ke tulang belakang, yang itu sudah susah untuk dilepas, dan ini memang menjadi pembawaan karakter bagi saya. Jadi secara energi memang ada sesuatu yang disebut dengan kodam ya mas. Betul. Jadi kalau boleh maaf, Iya. jadi karena literatur Jawa itu adalah nitis netes notos, nitis ini nggak akan hilang, dia akan turun terus. Nah, dan nitis ini yang nempel ke tubuh kita itu sangat kuat gennya gitu, seperti orang bule bilang DNA itu kuat iya. gennya. Seperti itu kalau menurut saya. Iya benar, karena di keyakinan saya kan memang tidak ada, maaf ya, reinkarnasi, tetapi saya percaya semuanya pasti ada di DNA. Betul. Mungkin dari 7 ataupun 10 keturunan saya di Betul. atas mungkin masih ada daerah-daerah itu lah. Iya. Itu yang kemudian setelah memori-memori dari residual memori sendiri itu yang sekarang menjadi dominan. Betul. Karena secara penelitian memang seperti itu ada. Meneruskan seperti itu gitu. Jadi dia membawa memori dari yang kehidupan ini turun lagi, bawa lagi memori dia. Tadi sempat kita cerita di belakang layar juga dia ternyata ada Belandanya juga gitu, yang cuman kita nggak sempat melihat kan, gitu kan. Kita ngeliatnya pas ke Jepang, Jepang. Iya. Oh, ternyata. Tapi bener Om, kan aku ngomong apa, Om Semar ngomong apa itu bener ketika, karena jujur aku baru belajar Om. Saya Maksudnya, itu baru belajar sih. aku baru belajar yang Oke, mendalami insya kan Allah. kisah Ki Adek. sorry lupa saya. Lupa ya. Ki Adek. Burem ya. Kalau dia kan udah belajar 20 tahun ya, Udah kalau praktisi. kita baru. Aku baru dengan Om Semar. Bener Om. Benar mas. Alhamdulillah waktu itu kan saya juga di sharing sama temen. Ya. Saya waktu itu pas di Cilacap, yang waktu nonton Tepatin Jenengan itu di-sharingkan ke saya nonton sendiri mas, di bawah ya waktu itu nunggu kereta, Ya. posisinya sore mau maghrib, saya nonton sendiri. Cuman nonton itu ya apa ya, berbesmili gitu, maksudnya di hati itu diingatkan dengan gambaran itu gitu. Nonton bayang. Iya. Bayang ke belakang gitu Om ya. Iya, waktu itu jadi beberapa kali saya tonton berulang-ulang, termasuk teman-teman saya juga nonton gitu ini, dan secara residual memori kuat mas waktu itu. Sehingga apa ya, waktu saya ke Hiroshima pun waktu itu juga mau ngelepas di sana itu susah gitu, dan memang yang tertinggal di Jepang waktu itu tidak memang saya hilangnya di sini di Indonesia, tetapi anak istri masih di Hiroshima waktu itu. Dan memang ada satu hal ketika saya terakhir pergi dari Jepang, saya bilang kalaupun saya tidak bisa membahagiakanmu di kehidupan sekarang, kalaupun alam semesta dan Tuhan yang mempertemukan, ketemu di kehidupan sekarang. Amin. Suasana haru ini membuat lambung-lambung kita agak keroyokan. Jadi kita butuh asupan energi. Asupan energi. Mas Adira. Wah. Suwun ya Mas. Mas Adira. Si konsumsi ya. Mas. Konsumsi. Ini apa Om Semar? Jadi ini Ada apa? jualan saya nih Mas. Wah, Ini jualan Om Semar. di Jakarta, dan nasi peda pelangi. Cuman nasi peda pelanginya nggak saya bawa, takut bau Mas. Jadi saya bawa
panadanya, kue panada isinya ikan peda. Oh, ikan peda. Jadi monggo kalau misalnya mau dicoba sambil ngobrol, Iya, sambil main sambil karambol. dipukul. Iya. Karambolnya nggak ada. Ya, oke. Karena nggak ada Ludo, Kiadex. ludo. Iya, karena nggak ada. Kita Karambolnya kan invisible ini. itu menghadirkan karambol metafisika. Bedak-bedak metafisika. Wah, semua. Residunya itu. Tahan dulu, mungkin mau minum, mau sambil ngunyah boleh Nggak nggak? bisa karena ada Usah. topeng. Ya bisa, mungkin nanti diedit Mas. Edit stiker kan ngedit kamu juga. Oh iya, saya ngedit ya. Dan sambil ngomong. Nggih. Dan mungkin yang menarik ini adalah Iya. pakai nasi Om? Enggak. Nyambel kalian. Jadi yang menarik Smart People ketika aku pertama kali melihat Om Hao terus dipertemukan dengan Kiadex gitu dan Om Smart juga, kita sih udah lebih lama ya Om ya. Iya, pasti. Nah, aku melihat ya ada kesamaan, tapi aku karena awam, aku warga lokal nih, aku nggak tahu kok sepertinya Kiadex dan Om Hao banyak kesamaan ya Om Semar ya. Dan tapi kan kalau disebutkan dari Kiadex metodenya Rogo Sukmo, kemudian kalau mau retrokognisi. retrokognisi. Nah, pertanyaannya itu ya. Iya, kamu membaca saya ya, jangan baca. Iya, maaf. Suka gitu Om Semar. Nah mungkin dari Kita nyimak. Kiadex dulu atau Kiadex dulu mungkin. Saya pernah nonton Iya. satu konten kisah tanah Jawa Kenapa cuma satu? channel lain Oh iya. Iya. tentang Om Hao masalah jodoh. Hmm. Ya Om ya, ada yang di Bali itu ya. Saya tanyakan itu. Saya ingin Galau soalnya. saya ingin Lebih pasti nggak ya, melakukan Bang? metodologi Oke. metodologi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke kita, insya Allah kelihatan dengan cara mata telanjang. Monggo tangan kirinya Om. Bisa di zoom? Bisa di zoom? Nah, Ini salah satu tujuan saya ke sini. Iya. Tolong agak dijepit gini Om. Gini? Iya. Aja. Dijepit Om, maaf. Hmm. Nah ini tolong. Bentar dulu. Kiadex belum. Udah zoom belum? Belum. Sudah zoom. Oke, aman. Nanti ini adalah garis pernikahan. Iya. Ini yang pertama ini gede. Ini ada kedua, ini ada ketiga. Yang ketiga ini adalah yang goib. Maksud yang goib gini. Jadi Om Hao itu masih terbayang dengan istri masa lalu. Si istri masa lalu ini saat dia meninggalkan dunia, dia masih kurang ikhlas dikarenakan saat itu dia tidak pernah ketemu suaminya. Tanpa kabar, tanpa cerita, perang berakhir, suaminya entah kemana. Dia datang ke camp-camp tempat pelatihan tentara Jepang, dia tidak bisa memberikan kejelasan-kejelasan tentang Om Hao yang masa lalu, sehingga si istri ini terus berharap hingga dia meninggal dunia, dan meninggalnya itu membawa energi kuat yang menyerap doanya itu terserap oleh alam semesta yang dia selalu menunggu, dan itulah yang membuat Om Hao itu kadang suka terbayang apa gimana, kadang mohon maaf Om, mungkin Om suka nangis tapi nggak tahu nangisnya untuk siapa gitu loh. Iya. Nah itu yang terbayang ini. Benar. Nah yang ini yang akan datang ini kemungkinan itu adalah orang yang sangat, ini cuma gambaran saya aja ya. Iya. Orang yang sangat sayang sama Om Hao, tapi Om Hao nggak tahu kalau dia tuh sebetulnya kuat. Cuman Omnya cuek karena si perempuan ini nggak memperlihatkan gitu. Wah, susah tuh. Tapi nanti ketemu, pasti pertemukan, namanya jodoh kan pasti Allah pertemukan. Gitu. Kalau meyakinkan tuh ya gitu. Iya, benar. Seperti itu. Ini garis ini kan memang garis jodoh. Jadi pasti ketemu tuh. Pasti ketemu. Ya. Insya Allah. Kapan belum tahu cuma Niki ya. Betul. Kalau masalah waktu nggak bisa, karena kan jodoh itu urusan Allah, nggak bisa saya gitu. Cuman yang begitu saya ketiga langsung saya ngeliat tuh langsung Iya, karena langsung. karena ini masa lalu ini terus terbayang terus sampai kapanpun. Jadi memang itu nggak bisa, karena nggak bisa dilepaskan ya, karena saat beliau meninggalkan dunia yang fana ini, beliau terus berharap tidak bisa melupakan. Cuma memang dia nggak bisa tuh, misalnya nitis ke apa? Walaupun sebagai nitis. ini lain mungkin.
mungkin bisa beliau nitis, tapi kan hanya kan jauh. Tapi saat beliau meninggalkan dunia yang fana ini, beliau tuh sangat kuat memohon dengan kepercayaan agamanya dia, kepercayaan budaya saat itu, untuk paling enggak hidupkan aku lagi atau kembalikan aku lagi agar aku bisa bertemu. Itu sangat kuat sekali. Jadi kesedihan Om Hao itu yang datang belakang-belakangan ini saat Om Hao sama Mbak Citra ya saat itu Om ya pergi ke Jepang. Iya Mas, energinya langsung kuat. Begitu. Iya. Jadi kadang kalau hari ini tuh gimana ya Mas, kayak gitu tuh kayak kita perasaan ya. Memang ada satu orang gitu yang saya rasakan secara gampangannya apa tuh Mas, telepati ya. Iya. Ada dua memang benar Mas. Iya. Yang waktu di Bali itu memang akan satu dari saya posisi di Jogja ini ke timur. Iya. Yang itu dari Indonesia lah gitu. Tapi nanti akan ada datang satu lagi yang asing. Iya. Asing ini apakah dari Jepang atau dari Belanda? Iya. Karena memang di Perang Dunia Kedua itu ketika terakhir kali saya berpisah waktu itu mengatakan bahwa setidaknya kalau kita tidak bisa lama di waktu itu, semoga alam semesta dan Tuhan akan mempertemukan di kehidupan yang mendatang. Amin. Gitu. Ya apa ya kayak gitu, maksudnya bukan terus saya akan menunggu sampai Tuhan benar-benar memantaskan dan menghadirkan kapan jodoh itu. Karena saya sudah berkomitmen seperti itu Mas. Siapakah dia itu yang saya tunggu dari masa lalu itu, yang akan ketemu di kehidupan sekarang gitu. Siapa Om? Iya. Apakah Anda salah satunya? Wah, nggak tahu belum. Siapa tahu nonton Judumeng ya? Siapa tahu. Iya. Gimana tadi? Maaf ya Adek, ada tambahan? Jadi insya Allah karena ini kan sudah terbuka, jadi cerita Om Hao ini begitu telah dibuka dan alam semesta juga tahu, oh ternyata si Om Hao juga mengharapkan kedatangannya gitu. Insya Allah langsung didekatkan oleh alam semesta. Doa ya. Betul, karena kan pembicaraan itu adalah sebuah doa. Jadi kalau bicara itu jangan sembarangan, karena doa gitu loh. Untung saya juga nggak sembarangan kan. Ya. Enggak ya. Smart people ini kita makin dalam ini Om Hao. Tapi kacang belum habis, tapi kita tahan dulu. Kita akan beranjak ke sebenarnya tadi belum terjawab metode Om Hao dan Ki Adek ini apakah sama atau enggak? Iya, maksudnya antara Rago Sukmo dengan retrokognisi sama apa enggak? Atau dari segi teorinya sama atau enggak? Tapi kita akan bahas di episode selanjutnya. Terima kasih telah menonton channel ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Akhir kata saya Didra Rashid. Saya Om Semar. Saya dan juga saya Om Hao dari Kisah Tanah Jawa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia tansah pinaringan rahayu sagung dumadi. Keep your right to the stars and your feet on the ground. Noto ati benuri pemudi, noto liat benora kualat, noto rasa benora ciloko, noto pola benora salah. Aja, dumi, aja, dumi, aja, dumi, aja, dumi, aja dumi.